Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas pertaubatan dalam Hindu. Menurut Ramanujacharya, dosa timbul dari tindak pendurhakaan kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kebebasan berkehendak kepada manusia, dan dalam sastra-sastra Weda telah diberikan tuntunan agar manusia bisa hidup di jalan Dharma. Pada Sarasamuscaya 18 dijelaskan, Dharma dapat melebur dosa jagat tiga ini. Kutipannya, Dharma mantasa kenikang triloka. Sebelumnya sloka 17 juga menyebutkan, bagaikan perilaku matahari yang terbit melenyapkan gelapnya dunia, demikian pula lah orang yang melakukan Dharma. Dharma akan memusnahkan segala macam dosa. Sebaliknya mereka yang melanggar Dharma akan dihukum dengan siklus kelahiran dan kematian atau punarbawa yang tidak jelas kapan berakhirnya. Semasa hukum karma dan punarbawa mengikat manusia, maka selama itu kebebasan moksa tidak akan tercapai. Permohonan ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan diajarkan dalam Sruti. Melalui pemujaan kepada Varuna, Tuhan memberikan peluang agar manusia bertobat. Disebutkan, bila melalui kehendak pikiran kami melanggar hukumanmu, sudilah engkau tidak menghukum kami. Kutipan ini di dalam Rigveda 7.89.5. Mengingat mantra itu ada dalam Sruti, maka dapat dijadikan jaminan bahwa Tuhan Weda pun memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk melakukan pertobatan. Pertobatan yang dalam Hindu disebut dengan prayaschita dapat dilakukan dengan upacara samkara, penyucian dari luar, tetapi yang lebih penting adalah penyucian dari dalam diri lewat tapa, brata, yoga, samadhi. Di dalam Menawa Dharma Sastra 2, 102 memberikan petunjuk bahwa dosa terhapus dengan melakukan sandhya, mengucapkan mantra Sawitri. Mantra Sawitri lebih dikenal sebagai Gayatri Mantram karena memakai canda Gayatri. Mantram tersebut sesungguhnya terdapat dalam Rigveda 3.62.10 serta Yajurveda 11.35 dan 30.2. Itu berarti mantra bait pertama Puja Trisandhya tersebut sesungguhnya sangat utama ya Tribuners, karena dapat menghapuskan dosa bagi orang yang merafalkannya dengan penuh ketulusan hati. Apalagi dilakukan dengan berjapa. Lewat upacara samskara, khususnya yang berkaitan dengan manusa samskara, kita sering menggunakan banten biakala atau biokaon, penglukatan prayaschita sampai sesayut guru piduka. Semua itu mengemban makna mengusir sumber dosa, pembersihan diri dari dosa atau papa, dan permohonan maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tindakan tersebut akan semakin efektif jika dilengkapi dengan penyucian diri dari dalam dengan asuci laksana. Pada Yajurveda dinyatakan bahwa kesucian atau diksa diperoleh melalui pengendalian indria dengan brata. Berikutnya dalam Menawa Dharma Sastra 5.109 secara bertahap menuntun umat manusia melakukan penyucian diri mulai dari pembersihan tubuh dengan air, pikiran dan kebenaran. Jiwa dengan tapa brata, kemudian kecerdasan budi dengan pengetahuan yang benar jenana. Kitab-kitab susastra menegaskan perlunya melaksanakan japa dan pemakaian basma.
yang dijelaskan dalam Praspati Tattwa dan Pancasiksa. Bahkan basma sendiri dianggap sebagai pelebur dosa loh Tribuners. Lebih rinci Lontar Sila Krama menyebutkan bahwa prayascita mesti dilakukan dengan mandi, nyurya sewana, melakukan pemujaan, berjapa dan melaksanakan homa atau agniholtra. Dari uraian di atas, prayascita sebagai bentuk peleburan dosa telah diajarkan dalam Weda dan Susastranya. Karena itu permohonan dalam Trisandhya tidaklah sia-sia ya Tribuners. Trisandhya bisa dilakukan dalam 3 waktu, yakni pukul 6 pagi, 6 siang, dan 6 sore. Pada bait keempat mantra Trisandhya ada pengakuan penyembah yang penuh nestapa. Baitnya Papoham, Papo Karmaham, Papatma, Papo Sembawah. Lebih lanjut pada bait kelima, penyembah memohon pengampunan kepada Mahadewa, sang penyelamat segala makhluk hidup. Permohonan ampun atas segala dosa yang dilakukannya disampaikan lagi pada bait keenam atau bait terakhir yang bunyinya Om Kesantawiyo Kayiko Dosa, atau ampunilah segala dosa karena perbuatan hamba. Kesantawiyo Waciko Mama, ampunilah dosa karena ucapan hamba. Kesantawiyo Manasa Dosa, ampunilah dosa yang berasal dari pikiran hamba. Tat Pramadat Kesama Swamam, ampunilah segala kelalaian hamba. Itu adalah mantra harian umat Hindu yang secara eksplisit pula menepis pandangan bahwa Hindu tidak mengenal pengampunan dosa. Pandangan itu keliru ya Tribuners, karena Sri Krishna sendiri mewejangkan bahwa orang-orang telah meninggalkan atau menyelesaikan semua swadharmanya dan datang memohon perlindungan kepada Brahman yang akan dibebaskan dari segala dosa. Hal tersebut dijelaskan dalam Bhagavad Gita. Kemudian Brata Siwaratri. Mengingat Weda tidak banyak dikenal oleh masyarakat awam, maka para Maharesi membuatkan menu spiritual dalam bentuk cerita yang mudah dimengerti dan dipahami. Dalam kitab-kitab Purana, pengampunan atau peleburan dosa dikemas dalam bentuk Brata Siwaratri. Brata yang dilakukan pada setiap Purwanining Tilam, khususnya Maha Siwaratri pada Purwanining Tilam Kapitu, ditujukan kepada Dewa Siwa. Berbagai kitab Purana menyebutkan keagungan dan keutamaan Brata tersebut ya Tribuners. Ada yang mengatakan mampu menyeberangkan penyembahnya dari alam neraka, disebutkan dalam Garuda Purana. Ada pula yang menyatakan akan mendapatkan kebahagiaan dan kebebasan, disebutkan dalam Agni Purana. Sementara itu dalam Padma Purana disebutkan sebagai malam peleburan atau pembebas manusia dari kepapaan. Siwaratri Wijneya Sarwa Papa Paharini atau Tesam Papaniyasyanti Siwaratri Prajagarat. Lebih rinci lagi dalam Siwa Purana disebutkan bahwa di antara berbagai brata seperti Tirta Yatra, Dana Punya, Yadnya, Tapa dan Japa, semua itu tidak ada yang melebihi keutamaan Brata Siwaratri. Hal senada disampaikan dalam Siwaratri Kalpa 37,7/8. Walaupun benar-benar sangat jahat, melakukan perbuatan kotor, membunuh orang yang tidak bersalah, congkah dan tidak hormat kepada guru, membunuh bayi dalam kandungan, seluruh kepapaan itu lenyap dengan melakukan Brata Siwaratri. Label Brata menunjukkan Siwaratri tidak cukup dilakukan sekali dalam setahun, tetapi harus setiap saat sepanjang hayat. Kata ratri yang bermakna malam mestinya dimaknai sebagai kegelapan pikiran yang disebabkan oleh avidya dalam bentuk Sapta Timira yang disimbolkan dengan Purwanining Tilam Kapitu.
Dalam Bradaranaka disebutkan tamaso majiotirgamaya, tuntunlah hamba dari kegelapan pikiran menuju cahaya sucimu ya Tuhan. Agar bisa lepas dari petang pitu, maka kita harus jagra, bangkit dari tidur atau turu. Dalam Rospati Tattwa disebutkan tidur berarti dibelenggu oleh indria dan berbuat menurut nafsu atau raga. Orang-orang demikian disebut manusia papa atau kilap. Agar terbebas dari papa, Dewa Siwa memberi petunjuk. Yan matutur ikang atma rijatinya. Maknanya kesadaran akan sang diri. Orang yang sadar akan jati dirinya bahwa dia atma, bukan badan atau deha, akan berbuat atas dasar atma sehingga bebas dari dosa. Dan perlu diingat, atma adalah percikan terkecil dari Sang Yang Widiwasa. Dalam kesadaran atma, orang yang melakukan upawasa pada akhirnya menyatu dengan sunya. Upawasa mendekatkan diri kepada penguasa, dalam hal ini Tuhan ya Tribuners. Dalam aktivitas fisik diwujudkan dengan tidak makan. Mengingat makanan menentukan pikiran dan pikiran menjadi pengendali perbuatan atau karma, maka pengendali pikiran secara langsung mengendalikan gerak karma kita. Mona Brata yang berarti tidak berbicara mengandung makna penyucian ucapan. Mona melahirkan kesunyian yang merupakan simbolik dari sunya atau Tuhan itu sendiri. Dengan demikian, secara simbolik, Brata Siwaratri membuat Trikaya menjadi suci atau sudi. Jagra menyucikan budi dan manah, Upawasa menyucikan karma, dan Mona memprayascita ucapan. Upaya prayascita Trikaya menurut Brata Siwaratri sejalan dengan petunjuk lontar Agastya Parwa yang bersifat siwaistik. Lontar tersebut menyebutkan ada 3 cara untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan, yaitu tapa, yatnya, dan kirti. Tapa mengandung makna pengendalian indria. Mereka yang tidak melakukan tapa secara spiritual sesungguhnya adalah mayat atau safa yang berjalan. Berdasarkan pengendalian diri, orang-orang melakukan yatnya dan jadilah mereka penyembah yang mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan tidak cukup dengan yatnya semata, tetapi mereka harus melakukan pelayanan kepada makhluk lain sebagai wujud fisik Tuhan. Pelayanan itulah yang disebut dengan kirti, sadana atau seva. Mereka kini menjadi orang-orang yang dicintai Tuhan yang pada akhirnya akan menyatu dengan Siwa. Orang-orang yang mendapat berkah Siwaratri akan memiliki keluarga bahagia bagaikan keluarga besar Dewa Siwa. Pluralistik, semua hidup harmonis. Kata keluarga berasal dari kata kula, pelayanan, dan warga, jalinan. Karena itu keluarga bermakna jalinan pelayanan atas dasar cinta. Wahana Dewa Siwa berupa lembu Nandini, sementara di leher beliau terlilit ular kobra yang sangat berbisa. Parwati Sakti Dewa Siwa mengendarai singa, sementara kedua putranya masing-masing Ganesha mengendarai tikus, dan Kumara berwahana burung merak. Demikianlah Tribuners upaya untuk penghapusan dosa dalam Hindu. Astungkara kita semua selalu dijauhi dari dosa-dosa yang buruk. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.